berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Gemini di bulan Februari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja dan bagaimana peruntungannya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu perlu kalian perhatikan ya, video ini bisa saja resonate, bisa saja tidak, karena berdasarkan energi orang yang berzodiak Gemini yang akan berjodoh menonton video ini, oke? Itu. Lalu saya lanjut aja ya kalau begitu. Yang pertama, saya akan membacakan dari segi asmara bagi kalian yang masih single. Saya kocok dulu kartunya. Di sini ada kartu yang single adalah Verb. Oh iya, sambil saya tarikin kartunya, yang single ini tidak hanya untuk antara kamu dengan lawan jenis ya, bisa jadi juga antara hubungan dengan kamu dengan diri kamu sendiri atau hubungan kamu dengan orang tua kamu. Oke? Ya. Di sini untuk kalian Gemini, sepertinya masalah asmara kamu yang masih single, kamu lagi kayak pernah dekat dengan orang yang sangat dekat banget ke kamu, bisa jadi teman juga di sini. Sampai ada rasa perasaan cinta sayang itu sampai ada kok yang di beberapa di antara kalian para Gemini di sini. Kalau yang saya lihat ya, sampai di sini ada yang berpisah juga seperti itu. Memang rasanya tidak nyaman, tidak enak, tapi di sini kamu akan dipertemukan kok dengan orang yang memang seharusnya dengan kamu. Itu yang saya lihat di sini. Memang beberapa di antara kalian ada yang butuh waktu atau ada yang sudah bertemu justru, tapi prosesnya emang agak lama untuk hingga ke jenjang yang lebih serius. Itu yang saya lihat di sini. Memang butuh waktu lama dan tantangannya ini tidak mudah. Itu yang saya baca di sini. Ada yang tantangan karena agama, ada yang tantangannya karena budaya, ada yang tantangannya karena gak tahu kenapa pekerjaan dan keluarga. Itu salah satunya. Memang ini cukup umum ditemui, tapi di sini saya lihat ada beberapa di antara kalian ingin menemukan keberanian agar ya, mungkin dia memang cinta sejati kamu. Cuman ya ini tantangannya cukup berat di situ, ya. Itu untuk Gemini di sini. Oke, lanjut aja ya. Sarannya apa untuk kalian yang masih single untuk saat ini? Kalau kamu bingung harus berkata dengan siapa dan bagaimana, kalau kamu mau tahu ya, coba cari teman yang bisa memberikan masukannya dan arahannya, jadi pendengar yang baik dan solusi yang tepat. Atau mau konsultasi dengan saya atau dengan orang yang lain yang cukup mumpuni profesional, silahkan ya. Di sini sarannya adalah yang kartu pertama adalah humility. Humility di sini lebih kayak tarik nafas dulu untuk rilis semua perasaan yang aku pengen sama dia, harus ngotot sama dia, nggak bisa. Kalau kamu udah sampai ngotot, kita harus tarik nafas dulu. Bener gak nih perasaanku? Atau hanya egoku doang? Atau hanya hasrat aku ingin bersama dia? Atau benar-benar rasa cinta? Di situ. Soalnya antara ego ingin memiliki dia sama rasa cinta itu dua hal yang sangat berbeda jauh. Cuman rasanya sama. Problemnya di situ. Ini yang saya lihat di sini. Ya. Lalu berikutnya di sini, langsung aja, reliability. Jadi kayak komitmen. Memang butuh waktu. Tantangannya komitmen. Dimana kalau kamu memang serius mau sama dia, tantangannya di komitmen untuk para Gemini. Itu yang saya lihat di bulan Februari. Memang butuh waktu lama dan kayak tidak kunjung datang dan tidak kunjung tidak ada keputusan, emang lama. Tapi yang penting kamu tunggu dulu.
dan kamu nanti saat waktunya tiba baru kamu putuskan dengan tegas ya atau enggak, kayak gitu. Oke, itu untuk kalian yang masih single. Lalu berikutnya untuk kalian yang sudah berpasangan, yang pertama di sini ada kartu very soon, segera. Bisa jadi banyak di antara kalian yang akan segera menikah atau segera memiliki anak juga, bisa jadi di situ kalau yang saya lihat. Dan religious factor, coba saya tarik dulu satu kartu lagi. Di sini memang sepertinya ada yang bentrok karena pendapat, pandangan masing-masing, sehingga jadi kayak komunikasi agak sedikit terganggu. Itu yang saya lihat di sini. Kalau yang saya lihat di sini lebih ke arah masalah miskomunikasi karena sudut pandang yang berbeda, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Bisa, tapi dengan cara turunkan ego dulu dan dengarkan apa yang dia katakan. Terkadang jika kita ingin menyelesaikan masalah komunikasi di masalah pasangan, mau nggak mau kita juga harus berpikir dengan jernih, dimana yang satunya harus tenangin diri dulu. Nggak bisa dua-duanya saat lagi panas gitu ngomong, susah. Yang ada sama-sama jadi tambah berantem. Harus step by step, oke? Dan di sini beberapa di antara kalian sepertinya ada juga sih mantan yang tiba-tiba kayak datang gitu, atau orang yang dulu pernah hadir ke dalam hidup kamu kayak tiba-tiba kontak dia atau apa gitu. Jadi ini tolong hati-hati ya. Takutnya ya dia datang memang masih menyimpan perasaan, atau justru malah takutnya men-trigger perasaan yang seharusnya udah kamu rilis kayak gitu loh. Jadi tantanganmu di sini juga salah satunya. Tapi ini nggak untuk semuanya ya, hanya beberapa. Oke, sekali lagi beberapa saja, tidak semuanya ya. Oke, lalu berikutnya energi pembelajaran untuk para Gemini di bulan Februari tahun 2022 ini apa? Energi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah kreativitas Gemini. Masalah apa yang sedang dipikirkan dan apa yang ingin dilakukan dari hasrat. Kreativitas kamu didorong untuk lebih kreatif Gemini selama bulan Februari. Sehingga di sini kalau yang saya lihat energi kamu jadi kayak ambisinya sangat besar, ini lagi kayak mengebu-ngebu. Jadi kayak perasaan mengebu-ngebu, ingin buru-burunya ini sepertinya ada kecenderungan lagi muncul kayak gitu. Jadi bagaimana cara mengelolanya ini tergantung kamu. Tidak semuanya hal yang ingin kamu lakukan dan capai itu bisa langsung jebret jadi gitu. Semuanya butuh waktu dan proses ya. Istilah kata gini, kalau kamu ingin melakukan banyak hal, ide-ide muncul, kamu artinya harus siap untuk meluangkan waktu mengeksekusi ide tersebut atau keinginan tersebut. Itu yang saya lihat energinya. Beberapa zodiak yang saya baca di sini, saya lihat energi kreativitasnya emang lagi di gembleng di situ, lagi energi kreativitasnya ini lagi naik seperti itu. Jadi kayak dituntut untuk kreatif beberapa zodiak kalau saya perhatiin seperti itu ya. Oke, istilah kata sebelum menerima informasi atau pengalaman baru atau pengetahuan baru, kamu juga harus istilah kata kayak kamu harus kosongin dulu gelasnya sebelum kamu isi dengan yang lain seperti itu. Pengalaman pun itu juga pembelajaran, ilmu pengetahuan juga ya. Itu. Lalu berikutnya untuk dari segi pekerjaan Gemini. Kalau dari segi pekerjaan saya lihat masih dikocok kartunya. Nah, untuk dari segi pekerjaan di sini saya lihat ini bener nih, kayaknya Gemini lagi ambisinya luar biasa atau banyak hal yang ingin dilakukan di bulan Februari. Ya, beneran kok dilakuin yang ingin kamu lakukan. Atau di pekerjaan kamu kayaknya pekerjaannya lagi banyak banget hingga kamu butuh
fokus, daya fokus yang cukup tinggi, tapi kamu juga dituntut untuk profesional, ya. Dan pengetahuan kamu memang lagi lagi dipaksa semesta untuk kayak belajar lagi hal baru. Itu yang saya lihat di sini, ya. Untuk pengalaman kamu, tuh baru ngomong pengetahuan langsung muncul. Karena istilah kata manusia itu kan namanya belajar nggak akan pernah berhenti, sampai tua tetap kita belajar, ini kayak gitu, ya. Lalu berikutnya adalah dari kartunya di sini, ingat, realita kehidupanmu akan terbuat berdasarkan pikiran kamu dan tindakan kamu. Jadi sebisa mungkin kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang maksimal, lakukanlah dengan sukacita, ya, dan fokus sama prosesnya. Ide-ide yang ada di kepala kamu gak akan jadi kenyataan kalau kamunya cuma diem. Kamu berdoa, Tuhan pun juga gak akan mengabulkan ya kalau kamu sendiri nggak mulai dari hal yang paling simpel dan paling kecil dulu. Itu yang saya lihat di sini, ya. Dan tubuh pun juga perlu dijaga agar tetap sehat, ya. Itu yang saya lihat di sini. Kalau bisa jangan begadang dan cobalah konsumsi makanan dan minum yang bisa membuat daya ingat kamu semakin kuat, ya, dan lebih jadi luas seperti itu. Lalu berikutnya dari segi keuangan Gemini di bulan Februari, di sini yang pertama adalah muncul Son of Wands. Lah, Gemini kayaknya lagi banyak maunya nih, yang mau dibeli atau ini itu. Ada juga yang perlu dibayar, ada yang perlu dijalani dulu. Cuman di sini kamu harus keluar dari rasa keinginan tersebut, hasrat tersebut. Bisa jadi lebih kayak ingin ada sesuatu yang lucu, makanan, dikit-dikit mungkin beli online, makanan, minuman atau barang apapun. Ini kamu harus keluar, niatkan dari hal tersebut. Masalah keuangan, lalu kalau misalnya kamu lagi merasa kesusahan di keuangan, ini kamu juga nggak perlu khawatir. Sepertinya akan ada rezeki tambahan yang dibantu, mungkin dari bantuan teman juga. Salah satunya di sini kamu juga nggak perlu khawatir, akan ada beberapa sumber rezeki tambahan juga. Tapi kayaknya emang faktor terbesar yang sangat mempengaruhi adalah bantuan dari teman. Ini kalau yang saya lihat, ya. Seperti itu. Dan jangan tolak tawaran untuk sementara ini, tapi tetap kamu harus jeli dan teliti juga mana yang benar-benar sangat prospektif dan tidak, seperti itu, ya. Itu dari segi keuangan. Sebenarnya di sini kamu nggak perlu khawatir kalau kamu sedang kesusahan, nanti akan ada rezeki tambahan lagi. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa lagi stabil keuangan, ingat, ini masalahnya beneran kamu butuh atau cuman jajan mata atau hati aja gitu. Takutnya jajan mata, ini lapar mata istilah kata, ya. Dan hati-hati juga nih sama tawaran marketing atau iklan yang terlalu menggiurkan karena copywritingnya yang sangat hebat. Hati-hati juga di situ, oke? Oke, karena kamu kayaknya ntar ya bulan April, Mei, Juni, Maret, April, Mei itu kamu lagi butuh duit juga, ya. Sepertinya saya tahu sih, salah satunya juga imbas karena mau Idul Fitri, terus juga karena ya mungkin masih COVID, seperti itu. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah dari segi kesehatan, ya. Kalau dari segi kesehatan di sini, aduh, langsung kartunya keluar. Ide kamu banyak, tapi kamu juga harus lihat hal yang istilah kata gini, keinginan kamu banyak, jadi kayak bisa jadi harapan yang ingin kamu capai juga banyak, tapi ingat, tubuh kamu juga butuh istirahat yang cukup, ya. Atau di sini ada yang beberapa di antara kalian Gemini, pikiranmu mungkin kayak seakan-akan kayak kamu lagi berantem sama dua orang, atau kira-kira di pikiran tuh kayak ada aja yang berisik, ada aja yang ngomong, kayak gitu loh. Nah, di sini kuncinya adalah lawan, kayak gitu. Terus jangan terlalu dipaksakan diri. Kalau kamu butuh istirahat, ya istirahat, ya. Seperti itu yang saya lihat. Kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan, kalau orang Jawa bilang ojo maksakno diri gitu.
Seperti itu ya. Oke, lalu di sini saran terakhir adalah untuk menguatkan fondasi kamu juga dibutuhkan tubuh yang sehat, fisik yang sehat, agar body, mind, and soul ini semua seimbang. Jadi yang pasti pola makan jaga, kamu juga Gemini sebenarnya tahu yang kalian butuhkan, tapi ya tinggal kedisiplinan yang dibutuhkan. Tadi makanan ya, terus yang kedua olahraga, terus yang ketiga adalah istirahat. Itu perlu cukup ya, jangan sampai enggak. Oke? Itu yang saya lihat dari kesehatan. Lalu berikutnya, saya juga lagi ada segmen baru nih, dimana apapun yang sedang kalian pikirkan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ada di kepala kalian, mungkin kalian bisa pilih angka 1, 2, 3. Kira-kira jawabannya apa? Apakah saya harus lanjut atau ya atau tidak? Di sini kalian pilih angka 1 atau 2, 3. Kalian bisa pause juga nih video ini sambil mikirin pilih yang mana, atau kalian juga bisa tonton video saya yang lain yang pilih kartu kira-kira yang sesuai dengan pertanyaan kalian apa, seperti itu. Oke? Nah, kalau misalnya kalian sudah memilih, oke, sekarang bagi kalian yang memilih angka pertama, wahai para Gemini, pertanyaannya apapun pertanyaan kalian, yang pertama ya. Nah, yang pertama adalah year from now. Apapun pertanyaan kalian, jawabannya akan terbuka tabirnya kemungkinan antara beberapa bulan lagi atau hingga 1 tahun lagi. Jadi bisa lebih cepat ya, atau memang sesuai dengan timelinenya, waktu yang akan kamu ketahui kayak gitu. Yang bisa mungkin mempercepat apa? Berarti jawaban ini akan muncul ketika kamu mulai fokus sama prosesnya, jalani aja dulu kayak gitu, atau bawa santai, jangan dibawa gugup, jangan dibawa bingung. Itu jawabannya ya. Lalu berikutnya, bagi kalian pilih angka 2. Sebentar. Nah, sekarang waktunya nggak tepat. Jadi apapun yang ingin kalian lakukan atau jawabannya ini itu jawabannya belum waktunya tepat, atau jangan dilakukan dulu, jangan sekarang, tunggu momen yang tepat, atau mungkin dia bukan orang yang tepat, atau nanti akan ada orang lain lagi. Apapun, bisa asmara, bisa bisnis, masalah partnership ya, apapun. Jadi ini bukan waktunya jawabannya ya, seperti itu. Lalu bagi kalian yang pilih angka 3 di sini, sebentar. Yang pilih angka 3 adalah apapun kegelisahan kamu, situasi kamu, iya benar, angka 3 ya. Apapun segala situasi dan kegelisahan kamu yang membuat kamu pusing, jawabannya adalah kamu nggak perlu khawatir, atau kamu nggak perlu terlalu overthinking. Situasinya nanti akan semakin membaik kok. Sebetulnya memang butuh waktu, tidak langsung jebret berubah, tapi kamu gak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik aja. Sebetulnya seperti itu ya. Yang penting kita tinggal sabar dulu ya. Nanti akan ada bantuan. Itu yang saya lihat di sini. Cuman ya tinggal kamunya mau terima apa enggak. Lebih ke arah situ. Itu jawabannya untuk kalian yang memilih angka 3 ya. Seperti itu. Oke, lalu berikutnya adalah saran dari semesta untuk kalian ini apa? Nggak tahu kenapa untuk mini saya mau tarikin 3 kartu. Yang pertama adalah surround yourself with love. Jadi kayak istilah kata gini, lingkungan itu juga mempengaruhi dari cara kita berpikir, cara kita bertutur kata, cara kita untuk merespon suatu masalah, suatu hal, suatu kegiatan, apapun itu sangat mempengaruhi diri kita untuk tumbuh kembang. Jadi kalau kamu ingin situasinya lebih membaik, kamu coba review ulang lingkunganmu gimana. Kalau menurut kamu tidak sehat, ya berarti ini waktunya untuk kamu cari lingkungan atau orang yang benar-benar lebih bisa membawakan vibes positif ke dalam hidup kamu. Seperti itu. Kamu nggak bisa terus-terusan terjebak pada situasi yang kok muter mulu ya,
kayak begitu terus, ada aja masalah kayak gitu. Waktunya move on. Dan di sini kartu yang kedua adalah kartu gold. Masalah, pengalaman, apapun itu yang pernah terjadi di masa lalu, itu pasti akan ada pembelajaran yang sangat berharga. Mungkin kamu di sini diajak untuk lebih ke arah review ulang. Sejauh apa sekarang perjalanan kamu? Seperti itu. Coba review ulang, perhatikan kembali, dan introspeksi lagi. Seperti itu, ya. Dan kira-kira apa yang bisa kamu syukuri dari diri kamu yang dulu dan sekarang? Seperti itu. Karena di sini kayak mungkin kamu lagi ada suatu kegelisahan dan kamu jadi kayak bingung harus melakukan apa. Dan Tuhan ingin mengingatkan kembali bahwa kamu tuh sudah melewati banyak hal dan kamu sebetulnya mampu untuk melewati itu semua. Tuhan akan memberikan ujian kepada kita itu pasti sesuai dengan kapasitas kita juga pastinya, ya. Lalu berikutnya adalah justice is coming. Simple, saya mau kasih sarannya simple, yaitu adalah justice is coming itu adalah apa yang kamu tuai itu yang akan kamu raup. Hukum tabur tuai itu nyata. Itu nyata. Jadi kalau kamu ingin diperlakukan baik, maka cobalah mulai perlakukan baik. Mulai dari mana? Dari diri kamu dulu kuncinya. Sebelum kamu ke orang lain, kamu harus ke diri kamu dulu. Itu. Kalau kamu nggak coba dari di dalam diri kamu dulu, kadang kita jadi bingung, bener apa enggak. Dan kita jadi nggak tahu apa yang kita inginkan kalau nggak dimulai dari diri dulu. Karena dengan memulai dari diri sendiri dulu, dari hal yang paling sederhana, misalnya saya mau makan, saya mau nonton, mau tidur karena capek, kita jadi paham pola-pola yang kita lakukan setiap hari itu apa dan bagaimana. Seperti itu, oke? Itu saja dari saya. Terus kalau misalnya kalian ingin coba lihat-lihat juga, coba deh video saya yang lainnya yang sudah saya upload. Lalu kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di sebelah kiri, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Sekali lagi terima kasih. Saya bantu doakan yang terbaik untuk kalian. Oke? Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.